Bahas lebih jauh lagi pemirsa tentang perkembangan antara perang Iran dan Israel. Kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan pengamat militer dan juga sebagai co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi. Halo, selamat sore Pak Khairul. Apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Baik, Pak Khairul, kami ingin tanya tanggapan Anda pertama-tama terkait dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel yang semakin meningkat. Baru-baru ini yang dilaporkan adalah gedung bursa saham Tel Aviv yang hancur karena adanya serangan rudal. Tapi kan ini juga kita tahu, ini merupakan balasan atas apa yang dilakukan Israel kepada Iran terlebih dahulu di pekan lalu. Nah, sejauh mana perang ini bisa bereskalasi menurut Anda? Ya, yang pertama kita sedang melihat ini sebagai fase baru ya dalam konflik panjang yang sekarang tidak lagi terbatas pada perang proksi ya. Selama bertahun-tahun ya setidaknya dalam 2 dekade terakhir kan kita lihat Iran dan Israel ini saling berhadapan melalui kelompok-kelompok perpanjangan ya seperti Hizbullah, Hamas, milisi pro-Iran di Suriah dan Irak ya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir serangan langsung lintas negara ini terjadi, mulai dari serangan Israel yang terbaru pekan lalu ke jantung Teheran ya, ke instalasi nuklir, ke pusat militernya yang bahkan menewaskan pimpinan Garda Revolusi maupun sejumlah pakar nuklir Iran. Nah, artinya yang kita saksikan sekarang ini bukan sekedar retorika atau tekanan simbolik, tapi ini aksi militer terbuka yang walaupun masih berskala terbatas dan terukur gitu ya, yang artinya ini juga belum masuk dalam kategori perang skala penuh, tapi jelas ini sudah melewati ambang batas deterrence yang selama ini dijaga oleh kedua pihak dan negara-negara yang mendukung keduanya gitu ya. Artinya ketika dua negara ini dengan kapabilitas militer signifikan dan ideologi yang berseberangan ini mulai saling menyerang secara langsung, ya setiap insiden baru ini ya bisa memicu eskalasi gitu ya secara tidak terkendali. Nah, ini yang kita sedang khawatirkan sebenarnya. Baik. Dan yang paling baru ini kan ketika diberitakan bahwa serangan ini terus bereskalasi dan gedung bursa saham di Tel Aviv juga sampai menjadi sasaran bahkan hancur. Pertanyaan saya, kita tahu selama ini kan Israel memiliki Iron Dome yang sangat kuat. Nah, Iron Dome ini banyak dikatakan sudah sempat kecolongan, bahkan bisa dijebol oleh pihak Iran. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ke depannya Anda melihat pertahanan Israel ini akan dapat dibobol terus, ditumbang terus, atau sebenarnya Iron Dome ini hanya lapisan terendah atau lapisan pertama dalam sistem pertahanan udara atau pertahanannya Israel sendiri? Iya, sistem pertahanan udara Israel ini berlapis ya. Dari Iron Dome itu intercept jarak pendek gitu ya. Kemudian ada Desert Sling itu yang jarak menengah, kemudian ada Arrow ya, itu intercept untuk rudal balistik jarak jauh ya. Kemampuan interceptnya juga sebenarnya sudah terbukti ya ketika beberapa kali menghadapi serangan simultan ratusan drone maupun rudal Iran beberapa waktu yang lalu, termasuk juga kalau yang kemarin kita lihat sebenarnya yang belakang ini kita lihat bukan artinya Iron Dome itu melemah gitu ya atau sudah kehilangan daya tangkalnya gitu, tapi setiap sistem pertahanan itu selalu memiliki celah gitu ya. Nah, jadi Iron Dome itu memiliki efektivitas kira-kira 80% sampai 90% serangan akan bisa ditangkal secara efektif gitu ya. Tapi tentu tadi ya karena ada celah tadi ya, artinya 10 sampai 20% ya masih mungkin untuk luput begitu ya. Artinya masuk ke wilayah-wilayah yang rentan tadi gitu ya, sehingga ya tadi kita saksikan kemudian ada gedung-gedung atau area-area yang kemudian terkena serangan ya.
Dan itu saya kira bukan berarti Iron Dome-nya tidak efektif, tapi ini adalah bagian dari celah dari sistem pertahanan udara itu ya, yang efektivitasnya paling maksimal sekitar 90%. Baik, memang ada celahnya ya, tidak ada yang sempurna, tapi kita ingat lagi memang Israel memiliki sistem pertahanan yang berlapis seperti Anda katakan. Kemudian jika ingin terus berupaya, karena kan pemimpin tertinggi Iran sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur dalam peperangan ini. Apakah memungkinkan Anda lihat dengan kondisi yang terus bereskalasi nantinya Iran akan menggunakan hulu ledak nuklir untuk dapat menyerang Israel? Ya, kita belum punya informasi yang valid ya mengenai kapasitas nuklir Iran ini ya, sehingga kita juga tidak bisa berandai-andai ya. Walaupun tetap harus waspada gitu, tapi kita tidak bisa berandai-andai apakah kemudian Iran akan menggunakan hulu ledak nuklirnya gitu ya kan. Karena ini kan belum bisa diprediksi, sehingga yang paling mungkin adalah kemudian kita berharap ya tadi ya seperti yang sempat disinggung, para pemimpin yang berada di belakang kedua negara ini ya bisa mencegah ya kemungkinan eskalasi berkembang pada penggunaan peledak nuklir ini gitu ya dalam konflik terbuka yang saya kira dalam waktu dekat belum bisa kita lihat akan mengalami deeskalasi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Khairul, terkait dengan bagaimana para pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki power super untuk dapat memberikan masukan mungkin terkait dengan perang antara Iran dan Israel, saya ingin tanya dulu tanggapan Anda terkait dengan peta kekuatan di atas kertas antara Iran dan Israel. Kalau kita lihat kan sebenarnya beda tipis ya Pak ya. Nah, dengan kekuatan yang ada di atas kertas saat ini dan juga dengan anggaran yang ada, menurut Anda apakah ini memang pertarungan antara gajah dan gajah atau seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya konflik antara Iran dan Israel ini mempertemukan dua kekuatan militer yang sangat berbeda ya dalam struktur, strategi maupun orientasinya. Israel itu punya keunggulan pada teknologi tinggi, kemudian sistem persenjataan yang modern, sementara Iran ini selama ini kita lihat mengandalkan strategi asimetris dan jaringan milisi proksi. Kemudian juga kemampuan serangan jarak jauh ya dengan rudal balistik dan drone gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat gitu ya, ini bukan soal perang konvensional langsung saja gitu. Kalau perang konvensional langsung mungkin Israel di atas kertas lebih unggul secara teknologi, kecepatan maupun presisi, tapi Israel tidak punya kedalaman strategis gitu ya. Wilayahnya kecil, sangat tergantung pada keberhasilan sistem pertahanan udara yang tadi berlapis tadi ya. Kemudian Iran sebaliknya ya. Iran ini punya kedalaman strategis, punya fleksibilitas taktis juga. Serangannya tidak selalu bisa berasal dari Teheran. Dia bisa datang dari Lebanon, Yaman, Suriah, bahkan Irak gitu ya. Ini yang menyulitkan Israel untuk melumpuhkan ancaman secara tuntas. Jadi saya kira kalau kita lihat gitu ya, Israel ini unggul di langit, Iran unggul di darat, kemudian juga unggul dalam hal jaringan. Tapi yang paling berbahaya, nah ini keduanya ini punya kemampuan eskalasi vertikal gitu ya. Iran punya yang disebut tadi ancaman nuklir latennya. Kemudian Israel punya kapasitas nuklir yang juga siap pakai. Ya artinya ini bukan sekedar benturan antara dua negara, tapi ini duel dua doktrin militer gitu yang berbeda sama sekali. Israel versus asymmetric retaliation dari Iran gitu ya. Baik. Nah ini yang kita khawatirkan
akan terus mengalami eskalasi. Baik, baik. Ini adalah dua kekuatan militer yang berbeda ya di perang ini kita lihat antara Iran dan Israel. Terakhir, Bapak, Presiden SBY mengatakan perlu ada 5 pemimpin dunia yang memiliki kekuatan untuk duduk bersama dapat menghentikan terkait dengan perang ini. Di antaranya selain 2 negara tersebut ada Donald Trump, Xi Jinping, dan juga Vladimir Putin. Nah, kalau kita lihat sampai dengan perkondisi hari ini, seberapa besar Anda melihat kemungkinan 3 negara Cina, Rusia dan juga Amerika ini akan ambil andil untuk dapat memberikan seperti mencoba untuk menghentikan terkait dengan peperangan yang terus bereskalasi ini, atau masih jauh justru? Saya masih belum melihat ya peluang deeskalasi dalam waktu dekat ya, karena pertama konflik saat ini juga belum sampai ke ibaratnya itu ke puncak begitu ya, tapi masih mengalami eskalasi yang terus, asli saling balasnya masih berjalan terus, dan negara-negara lain masih juga sibuk menghitung ya dampak kerugian, dampak dari situasi ini gitu ya. Baik. Termasuk juga Amerika juga misalnya masih menghitung kemungkinan mereka akan terlibat langsung dalam perang begitu, sehingga dalam waktu dekat saya kira eskalasi belum akan terlihat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana negara-negara secara internasional ini mendorong diplomasi publiknya ya, artinya hari ini warga dunia yang kita harapkan untuk berperan besar menekan para pemimpinnya untuk mau duduk bersama, berunding dan mengakhiri konflik terbuka. Baik, baik. Kita harapkan meskipun masih jauh tetapi tidak terlalu lama lagi ya Pak ya. Terima kasih pengamat militer Bapak Khairul Fahmi telah berbagi analisa bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat.